Oke, baik semuanya selamat malam Bapak Ibu. Ya, jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia. Senang sekali Bapak Ibu kita selalu ketemu di setiap hari Kamis malam. Kita akan selalu membahas mengenai manfaat flavanol untuk kesehatan ya. Nah, topik kita malam hari ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ini adalah topik terbaru ya. Jadi manfaat flavanol untuk osteoartritis. Jadi kalau Bapak Ibu suka ngerasain sakit pada sendi seperti sendi lutut, kemudian sendi lainnya, sendi tangan ya. Kira-kira apa sih manfaat flavanol untuk rasa sakit pada sendi tersebut ya? Nah, nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dan kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Coba kita panggilkan dulu Bapak Ibu ya, pembicara kita yang luar biasa. Dokter Winda, halo. Dokter Winda, hai dok. Halo, Halo, eh oke. aku ini videonya nggak bisa dinyalain ya? Oh iya iya, sebentar dok. Oke, sudah bisa dok, silakan. Nah, ini Oke, dia. nah ini kita ketemu Bapak Ibu ya sama pembicara kita yang selalu happy, selalu semangat ya. Walaupun di luar hujan ya tetap semangat ya dok ya pastinya ya. Ya dong, harus. Oke, baik Bapak Ibu, saya minta untuk selama Dokter Winda menjelaskan, Bapak Ibu tidak menyalakan kamera dan juga mikrofonnya demi kenyamanan bersama. Baik, kalau begitu saya persilahkan Dokter Winda, saya share materinya ya. Oke, sudah muncul. Oke, silahkan Dokter Winda. Oke, thank you, Di. Selamat pagi, selamat malam, teman-teman FHI dari Sabang sampai Merauke. Gimana nih kabarnya? Lagi pada hujan juga nggak nih di tempatnya masing-masing? Semoga sih kalau lagi hujan sih enaknya udah di rumah ya. Jadi udah santai. Jadi tuh hujan-hujan tuh menikmati hujan aja adem-adem gitu. Cuman mungkin yang agak nggak enak nih kalau hujan-hujan tapi masih di jalan. Biasanya tuh kena macet lah dan segala macam. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Tetap semangat. Dan ini sambil kita temenin deh ya yang lagi di jalan mungkin temenin yang berilmu. Cie, ngobrol-ngobrol yang berilmu. Tapi kita pada malam ini adalah tentang osteoartritis atau radang sendi. Siapa yang punya OA atau osteoartritis? Yuk kita bahas. Slide. OA ini atau osteoartritis ini itu tuh sering banget sebenarnya ditanyain ke saya. Dok, kalau osteoartritis gimana? Dan sering banget orang yang mengalami osteoartritis itu hampir sekaligus juga mengalami osteoporosis juga. Karena memang sama-sama di tulang. Cuman kalau osteoartritis ini lebih kepada tulang rawannya, jadi lebih kepada persendiannya itu, ya. Jadi osteoartritis itu adalah peradangan kronis di bagian sendi akibat dari kerusakan pada tulang rawan. Nah, inilah yang sering banget, lumayan banyak lah kasusnya ya. Saya rasa cukup familiar nanti teman-teman. Apalagi nanti kalau udah kita ngomongin gejalanya. Wah, iya ini saya kayak gini, ini saya kayak gini. Pasti sering. Karena ini lumayan banyak kasusnya. Ya, biasanya nih keluhannya itu mulai dari sendi-sendinya terasa sakit, kaku, dan biasa juga sampai jadi bengkak. Ya, dan ini mungkin memang beberapa paling familiar itu adalah di lutut atau di punggung, ya, di punggung. Tapi sebenarnya nggak cuma itu doang. Bisa juga di pergelangan kaki, pergelangan tangan, di jari-jari juga bisa. Pokoknya dia bisa mengenai di semua persendian. Gitu ya, slide. Nah, ini sebenarnya stadium-stadiumnya ya. Ada mulai dari stadium nol atau normal. Stadium nol atau normal itu ya dia tulang rawannya masih bagus ya. Tulang rawannya masih bagus, masih mulus dan celah antar tulangnya itu juga dia masih cukup lebar. Nah, nanti masuk stadium satu ini udah mulai nih ya. Sudah mulai ada apa namanya pengapurannya. Ini mungkin kalau teman-teman lihat tuh gambarnya udah agak lebih putih, lebih ada putih-putihnya. Ya, jadi bagian tulang rawannya itu sudah mulai seperti
apa ya bilangnya ya, semakin opak gitu ya. Gambarnya sudah semakin opak, semakin pekat karena dia sudah mulai menebal gitu ya, karena akibat dari peradangannya. Kalau di sini mungkin yang dirasakan bisa jadi ada terasa keluhan, bisa jadi juga belum terlalu ya. Tapi mungkin sebatas dari nyeri-nyeri aja. Jadi kadang-kadang mungkin bisa jadi diabaikan. Nah, lalu nanti di stadium 2 ini sudah mulai nih tulang rawan itu bahkan sudah mulai numbuh ya. Jadi sudah ada kayak tonjolannya gitu ya, sudah ada tulang tumbuhnya. Nah, ini sudah makin sakit karena sudah ada yang menonjol dan biasanya di stadium ini juga celahnya itu juga sudah mulai agak menyempit sehingga mungkin dari sisi udah lebih rasanya udah lebih nyeri ya. Terus juga persendian sudah mulai lebih kaku ya. Lalu di stadium 3, nah ini stadium 3 udahlah dia numbuh, numbuhnya bahkan mungkin numbuh tulangnya tuh lebih dari satu ya, lebih dari satu tonjolan. Bahkan juga di sini sudah mulai semakin rapat lagi, udah hampir rapat banget untuk celah dari tulang rawannya ya, celah dari antar di sendinya itu sudah semakin rapat sehingga biasanya di sini nggak cuma nyeri aja atau kaku, bahkan pergerakan tulangnya itu juga biasanya sudah mulai sulit gitu. Sudah ibarat kata nih kalau umpamanya dia posisinya di jari, itu bahkan sudah mulai sulit ditekuk gitu karena dia sudah tidak bebas lagi pergerakan sendinya. Nah, di stadium 4 itu bahkan sudah biasanya ini bahkan sudah bisa dibilang bisa patah ya, sudah patah bahkan mengalami fraktur pada persendiannya. Nah, karena ini sudah bahkan teman-teman lihat di gambarnya aja celahnya aja udah nggak kelihatan ya. Ini biasanya sudah sakit banget, bengkak dan ini mah harus dioperasi biasa kalau seperti ini. Slide. Nah, sebenarnya apa aja sih yang bisa menyebabkan kita jadi terkena osteoartritis? Memang paling sering itu adalah karena obesitas. Karena kalau kita ngomongin sendi, itu kita ngomongin soal berat gitu ya, beban, soal beban. Karena kan tulang kita itu berperan untuk menopang tubuh. Nah, semakin berat yang ditopang, bebannya akan semakin berat. Nah, makanya kenapa obesitas itu biasanya paling sering yang menyebabkan osteoartritis ini karena berat badan yang berlebih menyebabkan beban kepada tulang rawan secara spesifik atau persendian itu jadi semakin berat. Terus juga mungkin pernah mengalami cedera pada sendi. Terus juga mungkin punya riwayat memang ya di dalam keluarga tuh ada beberapa yang mengalami osteoartritis. Sampai mungkin sudah pernah operasi juga pada tulang dan sendinya. Dan biasanya yang paling sering mengalaminya adalah perempuan karena ada hubungannya dengan estrogen. Jadi biasanya apalagi yang sudah menopause itu lebih beresiko lagi untuk terkena osteoartritis ini ya. Lalu juga mungkin memang ada kelainan bawaan walaupun ini biasanya lebih jarang ya. Atau bisa juga memang menderita penyakit tertentu terutama seperti autoimun. Nah, autoimun yang terutama menyerangnya persendian yaitu rheumatoid arthritis. Itu juga bisa menyebabkan osteoartritis juga jadinya. Atau bisa juga kita tuh punya aktivitas fisik dengan intensitas yang tinggi. Seperti mungkin kita sering melakukan angkat beban atau sering mengenakan sepatu hak tinggi. Nah, ini yang bisa menyebabkan kita terkena osteoartritis. Slide. Nah, tanda-tandanya apa aja? Ya, kayak tadi ya, bisa diawali dengan apa? Otomatis pasti ada rasa nyerinya, ya. Nyeri itu sudah pasti. Lalu biasanya bisa juga sampai bengkak persendiannya. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat ada yang jarinya itu kayaknya bagian sendinya itu lebar banget. Nah, itu osteoartritis ya. Nah, terus ini juga sering nih terdengar suara gesekan saat menggerakkan sendi. Nah, ini juga nih sering nih, umpamanya kalau lagi jalan lututnya kayak bunyi kletek 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 kletek. Nah, itu ciri-ciri OA ya. Terus karena memang biasanya kan kalau udah osteoartritis kan tuh sakit nyeri ya. Namanya kalau lagi nyeri itu akan membuat kita tuh jadi lebih meminimalisir pergerakan di area nyeri tersebut atau persendian tersebut. Ini akan membuat otot di area tersebut pun jadi lebih lemah dan massa ototnya jadi berkurang. Lalu bisa juga muncul taji atau tulang tambahan yang sehingga ini yang membuat jadi ada seperti benjolannya pada sendi gitu ya.
Dan juga bisa bikin jarinya tuh, umpamanya kalau di jari, seperti saya katakan tuh jadi agak bengkok. Jadi lurus nggak bisa, tapi apa eh, ditekuk sempurna juga nggak bisa. Ya, jadi cuman kayak bengkok, nggak lurus gitu aja. Ya, itu adalah gejala-gejala dari OA. Slide. Nah, untuk pengobatannya gimana? Sebenarnya sih pengobatannya ya biasanya tetap dikasih obat-obatan ya, sifatnya yang antiinflamasi seperti obat-obat golongan non-steroid, steroid ya, sama biasanya dikasih obat anti nyeri juga. Lalu juga biasanya itu disuruh fisioterapi ya, suruh fisioterapi. Terus juga biasanya kalau memang sudah parah, stage 3, stage 4, itu sudah disarankan untuk melakukan operasi. Lalu juga tentunya olahraga ya, tapi olahraga ini nggak semua olahraga juga bisa untuk osteoartritis. Jadi olahraga-olahraga yang aman untuk OA seperti berenang ya, berenang tuh yang paling dianjurkan untuk kasus OA ya. Lalu yoga juga bisa. Dan tentunya harus diet ya, supaya apa? Mengurangi beban pada persendian tersebut supaya nggak makin berat kasusnya. Slide. Nah, tentunya kita nggak pengen dong sampai kita kena OA, karena walau bagaimanapun kalau kita kena OA, teman-teman, itu tuh langsung bikin kita jadi nggak bebas bergerak ya. Langsung, dan kalau kita nggak bebas bergerak tuh kayak rasanya tuh kayak gimana gitu, nggak enak gitu kan. Ibaratnya mau berdiri susah, mau duduk juga susah, pokoknya bergerak dikit salah. Tapi kan kita pengen bergerak, apa-apa kita harus perlu bergerak gitu kan. Nah, makanya kalau mumpung ini buat teman-teman yang belum kena OA, dicegah jangan sampai kena. Gimana caranya? Pertama, tentu kita harus jaga postur dan hati-hati kalau kita berjalan, berkendara supaya kita bisa menghindari cederanya. Ya, minimal kita hindari cedera. Nah, terus baru kita bisa menjaga juga nih dengan olahraga yang rutin, aktif secara fisik, terus postur tubuh juga dijaga. Kalau kita duduk, berdiri, ya, itu lurus gitu ya, tegak, dan juga jangan dalam waktu yang lama, ya. Jangan duduk terlalu lama, jangan berdiri juga terlalu lama. Jadi ada peregangannya. Jadi kalau kita ada kelamaan duduk nih, kita berdiri ya sambil stretching, sambil jalan-jalan sedikit. Sama juga halnya kalau kita berdiri lama. Juga apa setelah kalau udah lama berdirinya, duduk dulu istirahat atau stretching atau berjalan gitu ya. Supaya jangan beban tubuh itu bertumpu pada satu tulang atau sendi dalam waktu yang lama. Jadi biar ganti-gantian berbagi bebannya gitu ya. Lalu jangan lupa juga tentunya istirahat yang cukup dan teratur. Aktif secara fisik harus, tapi juga jangan lupa istirahatnya. Jadi harus seimbang antara aktivitas dan juga istirahat. Dan tentunya jaga berat badan yang ideal ya, supaya tidak semakin membebani tulang rawan. Slide. Memperkenalkan produk kesayangan kita semua, yaitu Coco Flavanol. Ada varian original, sweet, the time liquid, Nutriflow, dan juga Flavanol Man. Slide. Tentunya kalau kita ngomongin soal flavanol, pastinya kita akan ngomongin soal polifenol, di mana polifenol ini merupakan antioksidan yang kuat banget ya. Manfaatnya akan antioksidan itu sudah sangat terkenal banget untuk polifenol. Tapi ternyata kandungan flavanol tinggi pada kokoa juga tidak hanya untuk bermanfaat untuk antioksidan, tapi juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Karena begitu dia masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam aliran darah, dia bisa memberikan efek jangka pendek, yaitu dilatasi atau pelebaran pembuluh darah, sehingga ini akan membuat aliran darah yang lebih lancar. Tapi tentunya ini tidak bisa segampang itu kita dapatkan ya, karena biasanya koko yang sudah kita konsumsi itu koko yang sudah diolah ya, sehingga biasanya cenderung kadar flavanolnya itu sudah sangat kecil atau bahkan sudah hilang. Jadi kalau kita mau dapetin flavanol yang tinggi, itu harus menggunakan metode pengolahan biji kakao tertentu agar kandungan flavanolnya bisa tetap tinggi. Slide.
Nah, di sini ternyata sudah ditemukan metodenya oleh produsen kita itu, Barry Callebaut. Mereka sudah menemukan suatu proses, dan ini sudah mereka patenkan karena telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami, di mana ini biasanya hancur dalam proses pembuatan coklat yang konvensional. Dan inilah yang menjadi bahan baku dalam setiap lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Tentunya kalau untuk kita ngomongin studi klinis sih udah ada banyak banget sebenarnya studi klinisnya ya. Manfaat dari cocoa flavanol itu sudah banyak sekali. Dan di sini ada salah satu studi klinis yang bisa mendukung kita untuk mencegah ya. Lebih kepada mencegah OA yaitu dalam hal menjaga berat badan. Karena ternyata ekstraksi kokoa itu ternyata bermanfaat untuk menurunkan berat badan juga dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak sehingga lemak kita itu lebih dibakar, tapi otot kita bisa lebih eh, meningkat masanya untuk membantu menopang tulang. Slide. Lalu tentunya ada juga studi klinis untuk hubungan cocoa flavanol dengan fungsi endotelium, di mana ternyata dengan konsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu dapat meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide yang lebih baik, sehingga ini akan memberikan aliran darah yang lebih lancar untuk menghantarkan nutrisi-nutrisi ke seluruh tubuh. Slide. Lalu tentunya kita juga sudah punya klaim yang sudah di-approve ya atau setujui secara internasional baik dari EFSA maupun FDA ya. Di sini EFSA mengatakan bahwa cocoa flavanol bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah untuk memberikan kontribusi aliran darah yang lebih normal. Lalu FDA juga sudah mengatakan bahwa cocoa flavanol bahkan bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular, dan tentunya ini tidak semua cocoa flavanol juga ya yang bisa menghasilkan manfaat seperti ini. Harus cocoa yang mengandung flavanol dengan kandungan minimal 200 mg. Ya, jadi harus sebesar 200 mg flavanolnya baru bisa mendapatkan manfaat yang diklaim oleh EFSA maupun FDA. Slide. Nah, tidak hanya ada flavanol, ada juga Centella asiatica. Centella asiatica ini bahkan juga ternyata bermanfaat juga teman-teman buat OA. Ya, menurut penelitian Biomedical and Environmental Sciences, itu Centella asiatica ternyata membantu mengurangi peradangan sendi, erosi pada tulang rawan, dan juga erosi tulang yang bisa menimbulkan nyeri pada persendian. Jadi dia tidak hanya sekedar meredakan peradangannya sendiri, tapi bisa mencegah terjadi awal mulanya osteoartritis itu sendiri. Oke, jadi untuk kita yang mungkin bahkan belum OA, itu bagus banget untuk Centella asiatica ini memelihara persendian kita. Slide. Nah, black garlic juga sama ternyata. Kalau black garlic ini kan memang kan sudah terkenal bagusnya untuk kardiovaskular ya, tapi ternyata dia juga bagus juga untuk osteoartritis ya. Karena dia ternyata bisa mengobati dan mencegah nyeri sendi, terutama nyeri yang di lutut. Apalagi kalau kita lagi mau berdiri gitu ya. Selain itu juga dia bisa membantu meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh sehingga nggak gampang sakit. Lalu membantu menurunkan tekanan darah juga bagi yang memiliki keluhan darah tinggi. Slide. Lalu tentunya ada juga vitamin B7, vitamin C, dan juga sistein yang juga bekerja sama untuk semakin membantu kita punya hidup yang sehat dan menghindari OA ini. Karena dia juga bisa membantu kita supaya bisa lebih aktif, metabolisme tubuh kita bisa lebih efektif, supaya berat badan kita tidak berlebih, sehingga tidak semakin membebani tulang sendi kita. Slide. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan untuk cocoa flavanol sebenarnya manfaatnya memang terutama adalah untuk kardiovaskular ya, meningkatkan fungsi kardiovaskular mulai dari tekanan darah, gula darah maupun kolesterol. Selain itu juga antioksidannya bagus untuk mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Lalu untuk DTM liquid ini karena dia memang terdiri dari
tiga bahan sehingga kekuatannya juga 3 kali lipat lebih efektif dibandingkan yang original maupun sweet. Jadi dia walaupun dia sama-sama bermanfaat untuk kardiovaskular, tapi kekuatan pada DTM liquid ini lebih kuat dibandingkan yang original maupun sweet ya. Jadi dia lebih bagus lagi dalam meningkatkan fungsi atau kesehatan pada kardiovaskular kita. Selain itu bahkan dia bagus juga untuk ginjal karena dia bisa memperlancar sirkulasi aliran darah pada ginjal. Lalu juga dia membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen juga, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Jadi juga efektif banget untuk kasus OA. Slide. Nah, jadi buat kita juga nih, terutama yang tadi kan kelebihan berat badan, jadi kan kita harus aktif nih, lebih aktif lagi secara fisik. Nah, supaya kita aktifnya juga lebih nyaman dan efektif, juga bisa menambahkan NutriFlow, karena NutriFlow itu dia lebih bagus lagi terutama untuk penyerapan nutrisinya. Selain itu juga dia untuk metabolisme lemak dan protein juga lebih efektif, jadi lebih efektif juga untuk bantu kita jaga berat badan yang lebih ideal. Ya, untuk menurunkan berat badan tapi sekaligus juga untuk pembentukan massa otot dan tentunya juga bagus untuk kita menjaga dari apa radikal bebas dan juga sakit penyakit ya karena memang antioksidannya juga tinggi pada NutriFlow ini gitu. Jadi kita bisa aktif tapi tetap sehat. Slide. Nah, untuk konsumsinya, pada dasarnya kalau untuk yang original maupun sweet itu bisa mulai dari 5 gram ya, 5 gram sehari. Itu boleh disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman nanti ya. Disesuaikan aja, harus dikomunikasikan dengan tubuh kira-kira yang paling pas dosis untuk tubuhnya berapa ya. Slide. Nah, untuk yang sudah punya penyakitnya nih, penyakit kardiovaskular ya, itu bisa konsumsi DTM liquid, itu dia lebih efektif lagi supaya lebih strong ya. Itu bisa minum 1 sampai 2 saset per hari. Bahkan termasuk yang udah OA, itu juga rekomen untuk konsumsinya DTM liquid ya, supaya dia lebih efektif lagi spesifik untuk persendiannya gitu. Jadi rekomen banget untuk konsumsi yang DTM liquid 1 sampai 2 saset per hari. Slide. Nah, untuk yang pengen lebih aktif supaya juga sekaligus juga lebih efektif untuk nurunin berat badannya, itu bisa konsumsi NutriFlow. NutriFlow ini 1 sampai 2 kali sehari dikonsumsi dengan menyeduh sekitar 15 gram atau 1 sendok makan muncung dicampur dengan air. Airnya bebas. Airnya mau dibikin agak sedikit kental atau encer, airnya agak banyak, terserah sesuai dengan selera aja. Yang penting kita jaga berat badan yang lebih ideal supaya kita bisa merawat persendian kita dengan baik supaya aktivitas kita pun jadi lebih lancar. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Itu tadi Bapak Ibu ya penjelasan dari Dokter Winda mengenai manfaat flavanol untuk kesehatan sendi ya. Pasti banyak yang suka ngeluh suka sakit pada sendi lutut ya. Jadi bisa langsung konsumsi flavanol sekarang sebagai pencegahan dan juga membantu dalam pengobatan. Baik, Dokter Linda, sebelum kita ke sesi tanya jawab, udah banyak pertanyaan nih ya. Saya memberikan informasi terlebih dahulu ya mengenai promo dan juga acara kita karena kita akan mengadakan acara dalam waktu dekat ya. Sudah muncul di layar handphone atau laptop Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, jika ingin melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda, pertanyaannya seputar kesehatan bisa langsung chat di nomor 0878 1706 6067. Chat Bapak Ibu akan dibantu jawab oleh Dokter Winda di jam 10 sampai jam 5 sore di hari Senin sampai dengan Jumat ya. Terus kita juga ada sosial media, Bapak Ibu bisa mengunjungi YouTube kami di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga TikToknya ada foreverhealthy.indonesia. Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi sosial media kami nih ya, sebagai alat bantu Bapak Ibu untuk mempromosikan produk FAI, produk kecintaan Bapak Ibu ya, bisa yang original, sweet, kemudian DTM liquid, Nutrifol, ataupun Flavanomen.
Nah, atau Bapak Ibu ingin melihat sesuai dengan kategori penyakit, Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi website kami di content.flavanol.co.id. Bapak Ibu bisa pilih jika Bapak Ibu ingin mencari konten mengenai berat badan, bisa langsung klik pilihan obesitas ya atau berat badan. Bapak Ibu bisa mendapatkan tips-tips kesehatan, testimoni dan juga flyer konten yang ada di website tersebut. Nah, kita juga ada promo tiga negara, tiga bahasa, tiga mata uang. Kemana lagi ya kalau bukan ke Hong Kong, Shenzhen, Macau? Bapak Ibu akan kami ajak jalan-jalan 8 hari 7 malam dengan mengumpulkan 300 poin atau mengumpulkan 99 poin dan 18.000 CV pairing. Kita sudah mulai promonya di tanggal 1 Februari sampai nanti tanggal 31 Juli 2024. Selanjutnya kita hari Sabtu besok di tanggal 24 Februari kita akan mengadakan bisnis preview yang akan dibawakan oleh Bapak Aris Hendra Wardana. Kemudian Ibu Anastasia dan juga ada MC-nya Bu Lufi Chandra di kantor pusat TVI Gedung Kosa Tomang lantai 3 jam 2 siang. Bapak Ibu bisa langsung datang ya untuk mempelajari bisnisnya. Kalau malam hari ini kita belajar mengenai manfaat kesehatannya, nanti hari Sabtu kita akan membahas mengenai bisnis dan keuntungannya ya. Selanjutnya kita terbang ke Makassar di tanggal 3 Maret kita akan ada FI Annual Celebration 2024 ya. Bapak Ibu bisa langsung membeli tiketnya seharga Rp480.000 bertempat di Hotel Gamara lantai 1 hari Minggu 3 Maret 2024 jam 2 sampai jam 6 sore. Kita akan kedatangan CEO kami yaitu Ibu Susan Barlin, kemudian Ibu Dea Kasih, Bapak Arsenda Wardana, Ibu Siti Rahayu, Bapak Richard, Bapak Yoga Putra dan juga Bapak Suradi ya. Segera dapatkan tiketnya karena terbatas tempatnya ya. Bapak Ibu bisa langsung melakukan pemesanan tiket kepada upline Bapak Ibu masing-masing. Kemudian kita terbang lagi ya Bapak Ibu ke Jakarta ya. Acaranya kita akan ada Speak and Grow Rich di tanggal 6 sampai 7 Maret di hari Rabu dan Kamis. Jam 9 sampai jam 5 sore di Jakarta Design Center Orchid Room. Bapak Ibu bisa langsung mengikuti acara tersebut berbayar tiketnya di Rp450.000. Akan dibawakan oleh pembicara kita yang luar biasa, Bapak Aris Hendra Wardana, Bapak Yaumil Putra dan juga Ibu Dea Kasih ya. Oke, baik itu tadi Dokter Winda acara dan juga promonya ada banyak sekali ya dok ya. Sayang banget kalau misalnya Bapak Ibu yang hadir malam hari ini tidak mengikuti acara-acara luar biasa dari FAI. Oke, baik dok. Sudah banyak pertanyaan nih ya. Saya mulai ya dok ya. Oke. Dari Ibu Aprianti nih dok, pertanyaannya selamat malam dokter, coba ada coklat terbuat dari shampoo untuk rambut rontok, rambut uban dan juga rambut yang ketombe. Apakah dokter setelah tidak konsumsi coklat ini nggak apa-apa? Apakah jadi nggak ketagihan? Juga tidak ketagihan? Oh, oke. Eh, ini dua pertanyaan ya maksudnya ya? Iya betul dok, dua pertanyaan dari Ibu Aprianti. Yang pertama mengenai sampo, yang kedua mengenai setelah tidak konsumsi flavanol ini apakah ada juga tidak memberikan efek kecanduan gitu dok ya. Oke, Oke. silakan dokter Oke. Winda. Iya, kalau untuk jadi shampoo, karena kebetulan kita sih sebenarnya nggak ada, belum bikin produk shampoo-nya ya. Cuman memang kalau untuk Coca Flavanol dijadikan shampoo sih, saya kebetulan belum pernah coba gitu kan. Karena kan ekspektasinya kalau shampoo itu kan dia berbusa, sedangkan Flavanol nggak akan berbusa sih kalau kita iniin. Cuman mungkin nggak tahu ya kalau dicampur mungkin maksudnya kalian dengan shampoo-nya. Cuman biasanya sih nggak common untuk jadi shampoo. Lebih common kalau dijadikan masker. Jadi masker rambut ibaratnya seperti itu. Jadi kayak krimbat seperti itu. Nah, itu masih mungkin masih lebih make sense sih. Dan kalau itu jadi tadi terutama kalau untuk ketombe bisa ya, untuk ketombe bisa. Cuman kalau untuk uban, jadi gini, kalau seandainya sudah tumbuh rambutnya, rambut ubannya sudah tumbuh, itu tidak bahkan bisa jadi hitam lagi gitu. Tapi yang barunya
itu nanti yang akan tumbuh lagi dari pangkalnya itu bisa jadi hitam lagi. Itu masih bisa jadi hitam lagi. Jadi yang numbuh yang barunya nanti dari akar itu yang menghitam. Jadi bukan yang nanti yang sudah putih itu jadi hitam ya, itu namanya disemir. Jadi tidak jadi bukan bikin jadi supaya yang si uban ini menjadi hitam ya, tapi supaya yang tumbuhnya tidak uban lagi itu masih mungkin. Kalau umpamanya kita pemakaian flavanolnya treatmentnya langsung. Tapi sih tetap sih saran saya tetap kombinasi ya, jangan cuman dimaskerin doang ke rambut, tapi juga dikonsumsi. Jadi supaya dua-duanya dari dalam dan luar seperti itu. Lalu apakah bikin ketagihan? Enggak sih sebenarnya ya, flavanol tuh nggak bikin ketagihan. Cuman apakah kita memang butuh terus? Iya betul, memang kita akan butuh terus ya. Sama halnya seperti kita makan. Kita makan, apakah kita jadi ketagihan makan? Kan enggak juga. Makan itu suatu kebutuhan, bukan suatu ketagihan, gitu ya. Jadi beda ya dengan obat-obatan ya, atau psikotropika gitu kan. Enggak lah, tidak tidak ketagihan yang seperti itu. Jadi kita tetap butuh. Kenapa? Karena kan kita butuh akan sehatnya gitu ya. Kita butuh untuk sehat. Nah, untuk sehat tentunya pada dasarnya memang sebenarnya adalah kita memberikan nutrisi yang baik ke dalam tubuh gitu kan. Kita memberikan nutrisi yang baik ke dalam tubuh. Nutrisi yang baik ini bisa dari mana? Sebenarnya sih bisa dari mana aja ya. Asalkan memang itu nutrisi bisa masuk. Nah, seringnya kan kita tidak bisa masuk nutrisinya. Ibaratnya contoh dari makanan ya, dari makanan kita sehari-hari. Apakah makanan kita sehari-hari sudah cukup nutrisinya? Kedua, karena kita makannya dari makanan kita sehari-hari itu, nah mungkin kan dia masih dalam bentuk eh, tidak olahan ya, dalam artian tuh masih utuh seperti itu. Sejauh mana sih tubuh kita bisa menyerapnya dengan baik gitu sehingga akhirnya yang masuk ke dalam aliran darah kita tuh nutrisinya cukup juga. Nah, kadang-kadang di situ yang kita sering kurang. Nah, makanya kenapa kita butuh Flavanol supaya lengkap nutrisinya. Jadi supaya lengkap. Nah, apakah nanti kita berhenti konsumsi flavanol terus jadi ketagihan? Ketagihan sih enggak. Ya, untuk jadi ketagihan terus jadi sakau gitu sih enggak. Ya, tidak. Cuman ya pasti kualitas sehat kita ya pasti kemungkinan ya akan menurun. Kenapa? Karena kan nutrisi yang kita kasih yang berkurang, ya. Kecuali nih dari makanan kita sehari-hari kita bisa cukup banget memberikan nutrisi yang sampai nggak perlu di cover dengan flavanol lagi. Ya nggak apa-apa, stop aja flavanolnya. Tapi kalau kita belum mampu, nah sebaiknya kita tetap konsumsi flavanolnya supaya nutrisi untuk tubuh kita bisa tetap terlengkapi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Pak Fenan ya, Dok. Selamat malam, Dokter Winda. Mau tanya untuk penyakit vitiligo, produk mana yang paling cocok dan berapa takaran dikonsumsinya per hari? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, vitiligo ini kan termasuk salah satu penyakit autoimun ya. Penyakit autoimun. Jadi dia itu imunitas kita itu terlalu agresif. Terlalu agresif sehingga menyerang, kebetulan di sini adalah menyerang melanin kulit ya, melanin. Makanya jadi vitiligo putih-putih gitu ya. Sebenarnya sih untuk ya ini yang mana aja boleh kok, original bisa, terus sweet juga bisa, liquid juga boleh, yang mana aja boleh ya. Em, yang mana aja boleh. Ah, benar. Yang Nutriflo juga boleh, ya. Nutriflo juga boleh. Jadi yang mana aja boleh. Nanti mungkin boleh disesuaikan dengan case tambahan lainnya. Contoh, ini masalah dia apakah cuma vitiligo tok atau ada yang lain, tambahan yang lain. Nah, itu mungkin bisa buat jadi pertimbangan juga untuk mengarahkan kira-kira lebih tepat yang mana gitu ya. Tapi pada dasarnya yang mana aja oke ya. Yang mana aja oke kok untuk dikonsumsi untuk kasus vitiligo. Dosisnya berapa? Kalau untuk patokannya itu sekitar kalau seperti ini sih saran saya 2 takaran ya, 2 kali sehari. Jadi kalau untuk original atau sweet berarti 2 kali 5. Kalau yang liquid itu boleh 1 saset. Karena kan kalau liquid itu kan setara 3 kalinya original atau sweet ya. Nah, jadi kalau liquid mungkin 1 kali aja, 1 kali 1 saset, sorry, 1 saset boleh.
Lalu kalau pakai NutriFlow bisa 2 kali juga gitu ya. Nanti boleh disesuaikan aja kira-kira kebutuhan tubuhnya lebih pas yang mana. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Wong Anwar Winardi. Dokter Winda untuk vegetarian, apakah produk FI ini ada unsur hewaninya dok? Misalnya protein dan juga vitamin B7-nya. Oh, untungnya kita justru vegan. Jadi malah aman ya buat yang vegetarian, buat yang vegan itu justru aman. Ya, jadi bisa kok, bisa banget dikonsumsi. Nggak ada unsur hewaninya. Kita Oke, pakai baik. nabati semua. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter. Selanjutnya dari Ibu Nur Wahyuni. Selamat malam Dokter Winda. Produk mana yang cocok di FI untuk penderita penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, dan juga pompa jantungnya yang lemah? Terima kasih. Oh, kalau ini saya rekomen banget DTM liquid tentu ya. Untuk kasus ini sih liquid lah yang udah yang paling pas ya. Karena kebetulan penyakit jantungnya juga udah ada penyumbatan, papa jantungnya juga lemah ya. Jadi memang sangat rekomen banget untuk konsumsi liquid. Nanti minumnya bisa 1 sampai 2 saset per hari sesuai dengan kebutuhan aja. Disesuaikan juga nanti dengan, soalnya kan nanti biasanya kalau kasus seperti ini udah ada obat-obatannya kan. Nah, jadi disesuaikan juga dengan obat-obatannya, ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Ami Sumaryani nih dok. Produk apa yang cocok bagi yang sudah pasang 2 cincin? Sama, ya sama juga kebetulan nih case-nya sama. Jadi tetap saya anjurin sih kalau kasus ini lebih kepada DTM liquid. Teh itu mantap banget deh buat kasus-kasus kardiovaskular. Nanti bisa minumnya 1 sampai 2 saset per hari, ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Berta Langi. Selamat malam Dokter Winda, mau tanya, pada umumnya umur berapa kita kena osteoartritis dan bagaimana membedakan menderita osteoartritis dengan asam urat nih dok? Oke, sebenarnya sih kalau umumnya ya, umur kena OA itu biasanya sih di kepala 4 biasanya. Di atas 40 tahunan biasanya ya. Apalagi sudah mulai menjelang eh, menopause ya, premenopause kan biasanya memang dari kepala 4 kan. Nah, biasanya itu tuh udah mulai kena OA. Nah, membedakan OA dengan asam urat sebenarnya itu sama. Justru ya sebenarnya sama. Jadi biasanya bisa, jadi OA ini bisa macam-macam yang menyebabkan. Bisa juga yang menyebabkannya adalah asam urat. Kita tuh sering mengalami asam urat. Jadi asam urat itulah nanti yang akan bikin peradangan pada tulang rawan gitu ya, peradangan pada tulang rawan. Nah, ini mungkin kejadiannya sering gitu kan, sering kena asam uratnya. Agar tulang rawannya ini sering meradang sampai mengalami pengapuran, akhirnya mulai ada tumbuh ya, tumbuh tulangnya. Dan inilah nanti lama-lama yang menyebabkan stadium dari OA tersebut. Jadi mungkin kalau yang masih bilang asam urat itu biasanya masih stadium-stadium awal tuh ya. Karena kan asam urat kan juga ada juga yang sudah sampai ini ya, apa namanya, kayak bengkak gitu ya. Sendinya tuh sudah bengkak, udah sampai em, melebar gitu ya. Itu kan udah stadium berapa juga. Jadi sebenarnya ada asam urat itu sama gitu ya, itu sama gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Lili. Selamat malam dok. Setahun yang lalu anak saya terkena SJS akibat alergi obat paracetamol. Bagaimana proses penyembuhan dan peningkatan imun tubuh dengan mengonsumsi Flavanol ini? Apakah coklat ini bisa memperbaiki kondisi kulit karena SJS tersebut? Apakah coklat ini bisa menyembuhkan glukoma pada matanya? Silakan Dokter Winda. Oke, nah kalau kasus SJS ini sebenarnya alergi juga ya, cuman masuk kategori alergi berat. Jadi di sini justru sistem imunnya dia terlalu agresif, terlalu sensitif untuk kasus eh apa namanya, alergi terhadap paracetamol ini gitu. Jadi justru kita harapkan adalah bagaimana kesensitifan ribet ya ngomongnya ya, kesensitifan si imun tubuhnya ini terhadap paracetamol itu bisa lebih tinggi supaya nggak terlalu sensitif gitu, jangan rendah banget, jangan sensitif banget gitu kan. Nah, di sini justru bisa flavanol membantu di sana ya, karena pada dasarnya flavanol kan dia kan ada bermanfaat sebagai antioksidan. Jadi ada
gunanya itu adalah balancing and protecting. Jadi di sini peran yang paling berperan adalah balancingnya, ya, menyeimbangkannya, ya. Jadi antioksidannya itu akan bisa membantu untuk menyeimbangkan si imunnya. Jadi imun tubuhnya yang biasanya sensitif, terlalu sensitif itu bisa ditekan supaya tidak terlalu sensitif. Tapi tetap sih ya saran saya, karena kan ini kan alergi obat terhadap pastamol itu kalau udah sampai SJS itu berarti berat ya, Stephen Johnson Syndrome. Ini kan berarti berat banget. Jadi jangan main-main ya. Walaupun memang sih bisa apa namanya bisa dibantu supaya bisa lebih tidak begitu sensitif imunnya, tapi jangan ditantang terus tes kasih paracetamol, jangan. Karena kalau udah tadi tingkatannya sudah berat, berarti itu sama sekali tidak boleh. Ya, kita masih bisa ngetes-ngetes gitu kalau seandainya reaksi alerginya itu masih di taraf yang ringan aja. Baru kita bisa terapi paparan supaya tidak sensitif lagi dengan alergennya. Tapi kalau kasus SDS ini tetap ya, walaupun nanti kita terapi kocofluofanol, tapi tetap jangan konsumsi paracetamol ya. Palingan lebih kepada afternya ya. Kayak buat tadi kan kondisi kulit kan parah banget nih biasanya SDS. Nah, itu kan masih bisa diperbaiki ya. Nanti konsumsi coklatnya. Boleh juga nanti coklatnya diolesin ya, diolesin ke kulitnya ya, ke kulitnya seperti di masker, seperti itu kompres dengan kocofluofanol supaya dia recovery-nya lebih cepat ya, lebih cepat pembentukan sel-sel kulit yang baru untuk menutupi luka-luka dari SJS-nya tersebut. Lalu untuk glaukoma juga bisa ya karena bisa membantu untuk menurunkan tadi tekanan ya, tekanan pada mata dengan tadi ya melakukan dilatasi pada pembuluh darahnya sehingga tekanan pada matanya juga bisa lebih menurun. Tapi untuk varian yang mana kasus seperti ini sih sebenarnya kan sudah tidak SJS ya. Berarti kan sekarang sedang tidak SJS. Jadi varian mana aja boleh kok, original boleh, sweet boleh, DTM liquid juga boleh. Malah kalau kasus seperti ini ya. Liquid karena kan kebetulan di liquid itu ada Centella asiatica juga di mana Centella asiatica itu bagus banget untuk recovery kulitnya. Gitu. Nanti boleh dicoba yang mana yang paling cocok untuk badannya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Eva Eagle Team Indonesia. Selamat malam Bu Dokter Winda. Mohon dibantu untuk orang epilepsi laki-laki usia 28 tahun. Bagaimana penanganannya dan kira-kira produk apa yang sesuai dan sekalian untuk kesuburan karena mereka belum ada momongan nih Dok. Mohon penjelasannya. Terima Mhm. kasih. Oke, kalau epilepsi bagus banget malah liquid ya. Liquid itu bagus banget untuk kasus epilepsi karena baik dari black garlicnya itu dia bagus banget untuk anti epilepsi. Jadi ini saya lebih rekomen liquid ya untuk prianya ya. Yang prianya bisa kasih liquid. Nah, nanti karena kebetulan ini untuk kesuburan juga, nanti boleh nih kombinasi liquid dengan apa namanya? Dengan original jadi liquid tambah original sama tambah men ya. Nanti untuk liquid dan originalnya itu diminum setiap hari ya. Mungkin bisa mulai dari liquidnya 1 saset, originalnya 5 gram. Nah, nanti setiap di tanggal genap, ya tanggal 2, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 8, pokoknya tiap tanggal genap, ingat aja ganjil genap kita ya, ganjil genap mobil. Nah, yang ini kita juga sama nih, minumnya ganjil genap. Jadi setiap di tanggal ganjil, setiap tanggal genapnya, itu ditambahkan flavanomen gitu ya. Nah, tapi ini baiknya memang dua-duanya konsumsi, jangan prianya aja, wanitanya juga ya, istrinya juga konsumsi juga. Kalau untuk istrinya pada dasarnya yang mana aja boleh ya. Mau minum original boleh, sweet boleh, Nutriflo boleh, liquid juga boleh. Ya, sama. Minumnya 2 kali takaran juga setiap hari, kecuali kalau liquid, dia minum yang liquidnya 1 kali sehari aja. Gitu. Kalau untuk yang wanitanya nggak ada pakai tanggalan ya, minumnya sama aja setiap hari. Jadi untuk yang suaminya aja ya, untuk suaminya aja setiap tanggal genap ditambahkan flavanomennya. Oke? Dan yang penting adalah timing.
ya. Jadi akan lebih bagus lagi nanti jadi ibaratnya kalau bisa mendekati lah ya, diukur kapan masa suburnya. Jadi supaya nanti intensitas untuk berhubungannya juga terutama di masa subur supaya potensinya jadi lebih besar. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Nanti Bapak mungkin bisa cek di YouTube kami ya. Di situ ada tips kesehatan untuk program kehamilan nih ya. Bisa langsung cari di YouTube. Nanti eh, bisa ikuti langkah-langkah yang Dokter Winda berikan. Selanjutnya dari Ibu Mayela nih dok. Malam Bu Dokter, bagaimana untuk penanganan orang dengan autoimun? Mohon penjelasannya dok. Terima kasih. Oke, ini hampir sama sebenarnya ya, sama seperti tadi kasus yang pertama tadi vitiligo autoimun. Ya, sama ya. Jadi kasusnya autoimun apapun ya, mau vitiligo, mau lupus atau eh, OA sendiri apa yang tadi rheumatoid arthritis ya, itu juga penanganannya pada dasarnya tetap sama ya. Yang mana aja kebetulan boleh ya. Jadi autoimun yang mana aja sebenarnya mau original, sweet, liquid maupun eh, Nutriflow itu boleh untuk kasus autoimun. Paling nanti cuman boleh disesuaikan kalau seandainya ini autoimun nyerangnya apa. Karena kan autoimunnya kan bisa nyerang sel apa aja ya kan? Kalau kebetulan dia yang diserangnya kayak tadi nih, yang diserangnya lebih kepada persendian ya, rheumatoid arthritis. Nah, itu mungkin lebih kita sarankan liquid. Liquid akan lebih efektif di sana. Nah, kalau seandainya kebetulan tadi kasusnya vitiligo, kalau vitiligo mungkin lebih apa dengan original atau sweet cukup, boleh, nggak apa-apa, nggak harus yang liquid. Jadi mungkin lebih kemana dulu sih autoimunnya ya, tapi pada dasarnya yang mana aja boleh kok. Ya, cocok-cocok apa cocoknya kepada kasusnya masing-masing gitu. Oke? Selanjutnya ada pertanyaan dari Aprianti Mangalik ya dok, bagaimana caranya membuka di YouTube dan kirim undangan untuk 3 Maret 2024 di Makassar. Oke baik Bu Aprianti saya bantu untuk menjawab ya. Ibu gampang banget tinggal membuka YouTube-nya, kemudian dicari Forever Healthy Indonesia Official, di situ ada banyak sekali video-video seperti video rekaman Zoom kita malam hari ini, kemudian testimoni dan juga tips kesehatan dari Dokter Winda. Dan untuk mengenai undangan acara tanggal 3 Maret yang di Makassar, Ibu Aprianti bisa langsung meminta kepada upline atau bisa menghubungi ke customer relation kami yaitu Ibu Mary. Baik, baik Dokter Winda, kita masih ada waktu 10 menit. Kita buka untuk yang menyalakan mikrofon ya dok ya. Baik Bapak Ibu ada yang ingin Boleh. bertanya, kita berikan kesempatan satu orang untuk yang ingin bertanya melalui mikrofon. Silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, halo Bapak, silahkan ada yang tanyakan? Ya, eh, dari Pak Mayela, Bu. Ya, silahkan Pak Mayela. Nah, Ibu Dokter Winda, kebetulan staf saya ada yang mengidap tumor otak, Bu, Uh, sebelah kanan. Ya, cewek umur kurang lebih 29 tahun. Yang bersangkutan sekitar 3 bulan belum masuk kerja. 2 hari kemarin sudah bisa masuk kantor, tapi dengan kondisi yang belum sempurna. Nah, jadi saya ingin membantu staf saya ini dok dengan kondisi diagnosa tumor otak. Mohon dokter penjelasan bagaimana penanganan Bu. Terima kasih. Oke, siap. Nah, kalau kita ngomongin soal tumor otak juga kan sebenarnya ada juga yang jinak, ada juga yang ganas ya. Nanti juga ini efeknya akan bergantung dari posisi si tumornya di sebelah mana. Dia menekan saraf mana. Nanti itu yang akan berimpact gitu ya, akan menunjukkan gejalanya di sana.
pada dasarnya sih sebenarnya baik dia jinak ataupun ganas sama-sama memberikan tekanan dan sama-sama bisa berbahaya ya, sama-sama berbahaya juga. Cuman tinggal kayak bedanya tuh pada kecepatannya gitu ya. Kalau jinak kan dia kan slow banget ya, berkembangnya kan slow. Jadi ibarat kata ini kita buying time juga masih bisa agak lebih santai gitu ya, sambil dipantau-pantau aja. Cuman kalau tumor otaknya dia ganas ya atau kanker otak, itu kan tentunya ya sudah lain ya, karena gerakannya juga lebih cepat, lebih agresif selnya. Jadi kita otomatis juga harus lebih agresif juga menanganinya. Nah, nanti ini akan membedakan soal mungkin terapi di sisi medisnya. Tapi kalau untuk flavanol sendiri pada dasarnya kan memang sangat direkomendasikan sebagai paliatifnya ya. Jadi baik dia jinak maupun ganas itu tetap boleh dikonsumsi cocoa flavanolnya. Untuk variannya yang mana, sebenarnya yang mana aja boleh. Ya, karena di sini fokus kita adalah kepada antioksidan. Tapi memang untuk kasus tumor, itu lebih rekomen konsumsinya DTM liquid. Ya, karena antioksidannya itu terutama tidak hanya pada flavanolnya saja, tapi pada black garlicnya itu dia sangat efektif banget. Memang dan biasanya memang sering sekali dipakai untuk terapi tumor juga gitu ya. Jadi lebih rekomen konsumsinya yang liquid. Nah, cuman karena kebetulan liquid ini kan maksimal konsumsi kan 2 saset per hari. Sedangkan kasus seperti ini biasanya memang dianjurkan kita lebih agresif, dosisnya lebih tinggi. Jadi biasanya sih saya tambahkan lagi ya dengan original contohnya. Jadi 2 saset liquid ditambahkan dengan original 5 sampai 10 gram. Seperti itu. Oke, baik Pak Mayela, Nah, bagaimana terima untuk kasih dok. jawabannya? Sudah cukup Ya, jelas, ya Pak? terima kasih. Barangkali mohon izin Bu Dokter, Iya. mungkin besar kesempatan saya akan konsultasi khusus dokter. Apa boleh Bu? Boleh, Pak. Nanti dihubungin aja ke tadi nomor konsultasi. Nanti saya langsung kok yang Ya, jawab. terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Sehat selalu. Baik, Dokter Winda, itu tadi pertanyaan yang dari sesi mikrofon ya, Dok ya. Oke, baik, Dok. Sebelum saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini, ada yang disampaikan, Dokter? Seperti biasa. Seperti biasa ya, teman-teman. Saya remind lagi, saya ingetin lagi. Sehat itu mahal, betul. Tapi kalau udah sakit, jadi lebih mahal lagi. Ya, jadi mumpung nih teman-teman, kita masih sehat, yuk kita jaga kesehatan kita supaya kita bisa tetap beraktivitas, kita tetap bisa bekerja, dan kita bisa tetap melakukan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi ya. Jangan pelit-pelit sama kesehatan ya. Mungkin sekarang terasanya sepertinya kayaknya aduh mahal banget ya sehat itu. No. Kalau kita udah sakit, untuk menjadi sehat itu jauh berkali lipat mahalnya ya. Jadi makanya harus jaga kesehatan ya, supaya kita bisa tetap kerja dan juga kita bisa tetap bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Jadi terus konsumsi cocoa flavanolnya sesuai dengan yang cocok sama tubuh teman-teman masing-masing berdasarkan masalah kesehatannya masing-masing supaya kita tetap terjaga kesehatannya dan bisa tetap bersama orang-orang yang kita kasihi. Oke? Good night. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Baik, Bapak Ibu, saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, tentunya dengan topik yang sangat menarik. Saya undur diri, saya Diana. Terima kasih dan selamat malam semua. Selamat beristirahat. Bye-bye. Terima kasih. Malam, sampai Terima kasih, jumpa. Dokter Bu Winda. Diana. Terima kasih, Sama-sama. Bu Diana. Thank you. Bu Dia,